Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pandu Pranata dengan NIM 2232011040. Saya mahasiswa semester 3 di program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya atau tugas UAS Hukum Ketenagakerjaan yang bertemakan upaya perencanaan tenaga kerja untuk atasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk melakukan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia dalam hal penetapan kebijakan dan penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu ada perencanaan kerja makro dan perencanaan kerja mikro. Dalam hal ini disusun berdasarkan analisa dan rangkaian data yang relevan dan dihimpun dalam informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan sendiri dihimpun baik itu berasal dari pemerintah maupun swasta yang memiliki unsur-unsur penting dalam perencanaan tenaga kerja. Berikutnya ada latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun orang lain. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal permasalahan ketenagakerjaan ini, pemerintah memiliki beberapa program yang dapat membantu menyelesaikan terkait permasalahan ini, yang mungkin bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan. Pemerintah harus dapat mengatasi beberapa kasus terkait apa yang dibahas pada materi kali ini. Lalu berikutnya ada isi. Di bagian isi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja makro. Perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan untuk bisa membantu kurangi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan sosial, baik yang berskala nasional, daerah, dan juga sektoral, yang dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Lalu yang kedua, ada perencanaan tenaga kerja mikro. Dalam hal perencanaan pekerja mikro, pengertiannya adalah perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta, bertujuan dengan penggunaan tenaga kerja yang optimal dan produktif untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam instansi terkait. Dengan adanya perencanaan ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan hak setiap warga negaranya untuk kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikutnya ada usaha untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, atau mungkin bisa kita sebut solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama yaitu ada kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, maupun sikap yang baik. Yang kedua, ada kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan
sebanyak mungkin. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan di posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak mungkin. Dan yang ketiga adalah kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Dan akhirnya kita sampai pada bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan pada kasus terkait permasalahan ketenagakerjaan yang dibahas pada kali ini, yaitu pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada agar negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang berkembang dan maju seperti halnya negara lain yang mungkin sudah banyak pekerja yang sukses di negara mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.